Kalau kita ngomongin sejarah Indonesia, ada satu nama yang selalu jadi perdebatan. Herman Willem Danels. Buat sebagian orang, namanya itu identik sama kerja rodi, sama kekejaman. Tapi buat sebagian yang lain, dia justru dianggap sebagai peletak dasar negara modern di Indonesia. Jadi sebenarnya dia itu siapa sih? Pembangun yang visioner atau perusak yang kejam? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah kita. Nah, ini dia orangnya. Daendels ini bukan orang sembarangan. Dia itu dikirim langsung sama saudaranya Napoleon Bonaparte buat mengubah Jawa secara total. Ini penting banget buat kita pahami ya. Dia datang bukan kayak orang-orang VOC yang tujuannya dagang. Bukan, dia datang sebagai seorang militer dengan misi yang sangat spesifik dari Eropa. Kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin betapa rumitnya karakter Daendels. Jadi, di satu sisi, dia itu terinspirasi banget sama revolusi Prancis, sama ide-ide soal kebebasan dan kesetaraan. Tapi, di sisi lain, buat mencapai tujuannya di Jawa, cara dia memerintah itu ya pakai tangan besi, persis kayak idolanya, si Napoleon. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, kondisi Jawa pas Daendels datang di tahun 1808 itu kayak gimana sih? Biar gampang, bayangin aja dia itu mewarisi sebuah wilayah yang udah diambang kehancuran. Kondisinya bener-bener kacau balau. VOC, perusahaan dagang raksasa itu, malah bangkrut. Ninggalin utang segunung dan pemerintahan yang korup parah. Pejabatnya sibuk memperkaya diri sendiri. Ditambah lagi, Inggris, musuh bebuyutan Prancis udah menguasai lautan dan siap kapan aja buat nyerbu dan merebut Jawa. Pokoknya situasinya udah gawat darurat banget. Nah, di tengah-tengah kekacauan inilah muncullah Daendels. Dia dapat julukan Marsekal Guntur dari orang-orang Jawa. Kenapa? Ya karena ketegasannya yang tanpa kompromi. Dia datang dengan dua misi utama yang super jelas langsung dari Eropa. Perintahnya simple aja. Pertama, pertahankan Jawa dari Inggris. Titik. Kedua, beresin pemerintahan yang korup peninggalan VOC. Dan yang bikin gila, dia cuma dikasih waktu sekitar 3 tahun buat ngerjain tugas segede itu. Coba bayangin, 3 tahun. Bener-bener misi yang hampir mustahil kan? Oke, jadi gimana caranya Daendels ngerjain misi mustahil itu? Ya, dia harus ngebongkar total sistem yang lama dan bangun lagi dari nol. Dia mau menciptakan negara modern ala Napoleon. Yuk kita lihat satu persatu caranya. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Ini perubahan yang fundamental. Daendels mengubah total struktur kekuasaan. Bupati-bupati yang dulunya kayak raja kecil di wilayahnya masing-masing, sekarang statusnya diubah. Mereka jadi semacam pegawai negeri, digaji sama pemerintah, dan jadi bawahan langsung gubernur jenderal. Semua kekuasaan sekarang terpusat di tangan Daendels. Langkah-langkahnya itu benar-benar terstruktur. Dia bubarin dulu pusat kekuasaan lama yang korup, terus wilayah Jawa dibagi-bagi jadi distrik baru yang namanya prefektur. Biar pada nurut, para pejabat sipil ini dikasih pangkat militer, jadi rantai komandonya jelas. Dan buat ngurangin korupsi, gaji mereka dinaikkan. Inilah cikal bakal negara modern yang terpusat di Hindia Belanda. Dari semua kebijakannya, ada satu proyek yang bisa dibilang jadi masterpiece-nya Daendels, sekaligus karyanya yang paling kontroversial. Apa itu? Ya, The Grote Postway, atau Jalan Raya Pos. Tapi ada satu pertanyaan yang sering muncul. Apa benar jalan sepanjang 1.100 km itu dibangun dari nol sama Daendels? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Jadi gini, jalan-jalannya itu sebenarnya sebagian udah ada, tapi masih berupa jalan setapak kecil-kecil terpisah-pisah. Nah, yang dilakukan Daendels itu nyambungin semuanya, dilebarin, dikerasin, jadi satu jalan raya utuh dari Anyer sampai Panarukan. Tujuannya apa? Murni militer. Supaya kalau Inggris mendarat di mana aja, pasukannya bisa gerak cepat buat menghadang. Dan yang luar biasa adalah kecepatannya. Cuma butuh waktu sekitar 1 tahun buat nyelesain proyek raksasa ini. Perjalanan yang tadinya bisa berminggu-minggu, sekarang bisa ditempuh cuma dalam beberapa hari. Ini revolusi banget buat transportasi dan komunikasi di Jawa saat itu. Lihat aja deh perbedaannya, drastis banget kan? Dari yang tadinya cuma jalan setapak becek, jadi jalan raya yang kokoh. Saking pentingnya jalan ini, kota Bandung aja sampai digeser lokasinya biar pas di pinggir jalan ini. Kebayang nggak? Jalan ini bener-bener ngerubah peta dan pusat kehidupan di Jawa. Tapi, semua kemegahan ini punya sisi gelap. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Nyawa.
Angka 12.000 ini memang sering disebut, meskipun sumbernya dari lawan politik Daendels, jadi mungkin ada perdebatan soal akurasinya. Tapi, angka ini jadi simbol betapa brutalnya kerja paksa atau kerja rodi yang merenggut ribuan nyawa demi ambisi pembangunan jalan ini. Nah, selain kerja paksa untuk jalan, dari mana lagi nih Daendels dapat dana buat membiayai negara modernnya? Jawabannya, dari eksploitasi rakyat Jawa secara sistematis. Yuk kita lihat gimana caranya. Jadi ada dua sistem utama yang benar-benar nyekek rakyat. Bayangin aja, udah hasil panen padi buat makan sehari-hari diambil paksa tanpa dibayar, masih disuruh nanam kopi buat dijual ke pemerintah dengan harga yang super murah. Ini kan beban double namanya. Dan semua penderitaan ini buat apa? Buat biayain mesin perangnya Napoleon di Eropa sana. Nah, ini dia yang paling ironis. Daendels kan terkenal galak banget sama korupsi, tapi ternyata dia sendiri juga main. Dia pakai kuasanya buat ngambil alih properti pribadi, terus dijual lagi ke pemerintah biar untung. Ini benar-benar nunjukin sisi lain dari Daendels, sisi munafiknya, dan betapa kompleksnya karakter Marsekal Guntur ini. Walaupun Daendels cuma berkuasa sekitar 3 tahun, tapi percaya nggak, warisannya itu masih ada sampai sekarang, masih kita rasain. Jadi, apa aja sih peninggalannya? Jalan Raya Pos itu, ya sekarang jadi jalur Pantura, tulang punggung transportasi Jawa. Terus, sistem birokrasi yang terpusat, itu jadi dasar buat pemerintahan selanjutnya, bahkan sampai Indonesia merdeka. Jadi, suka atau nggak suka, Daendels ini yang meletakkan fondasi negara modern di Indonesia, tentunya dengan cara yang brutal dan sangat transformatif. Tapi ada yang unik nih, walaupun jalannya legendaris, coba deh cari, ada nggak jalan Daendels di Indonesia? Nggak ada kan? Nama-nama ruas jalannya sekarang udah diganti jadi nama pahlawan nasional kita. Seakan-akan kita melupakan siapa yang pertama kali membuatnya, menghapus jejak ingatan akan pencipta kolonialnya. Cerita tentang Daendels ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Pembangunan, kemajuan, atau modernisasi itu kan seringkali butuh pengorbanan. Tapi sampai titik mana pengorbanan itu bisa kita toleransi? Kapan harga yang dibayar dengan nyawa dan penderitaan itu jadi terlalu mahal? Nah, pertanyaan ini kayaknya masih relevan banget buat kita renungkan, bahkan sampai hari ini.